siang permisa, berjumpa lagi dengan saya Dela Handayani dalam acara seputar berita pada hari ini untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang saya rangkum dalam seputar berita pagi ini. Presiden Joko Widodo mengizinkan mudik lebaran di tahun ini, namun warga yang mudik harus sudah vaksinasi booster. Presiden Joko Widodo mengatakan situasi perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia sudah membaik. Masyarakat juga dapat menjalankan sholat tarawih berjamaah. Presiden Jokowi juga menyampaikan secara resmi soal dihapusnya syarat karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri. Meski demikian, pelaku perjalanan dari luar negeri tetap harus menjalani tes PCR setiba di tanah air. Mereka yang negatif tes PCR boleh langsung beraktivitas. Namun, jika positif, ditangani Vaknes terkait. Situasi pandemi yang membaik juga membawa optimisme menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Tahun ini umat muslim dapat kembali menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran. Baik, selanjutnya Presiden Rusia Vladimir Putin dipastikan hadir di KTT G20 di Indonesia. Namun, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasy Hamin-Anin, meminta Indonesia menolak kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin. Jika benar hadir di KTT G20, Vasy Hamin-Anin mengatakan kehadiran Putin di acara internasional seperti G20 berarti penghinaan terhadap demokrasi, martabat manusia, dan supremasi hukum. Bahkan Hamin-Anin menggambarkan sosok Putin sebagai kriminal kelas internasional dan diktator pembunuh, sehingga tak memiliki hak legal untuk berpartisipasi di setiap forum internasional. Hamilin pun mendesak seluruh negara demokratis untuk membantu menyelamatkan dunia dari Putin dan berkontribusi dengan cara apapun untuk menghentikan kejahatan perang yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Sementara itu, China menyatakan mendukung Presiden Rusia Vladimir Putin untuk hadir di KTT G20 di Indonesia. Menurut China, Rusia merupakan anggota penting G20. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin. Menurutnya, tidak ada negara anggota yang memiliki hak untuk menghentikan negara anggota lainnya untuk hadir di forum tersebut, karena G20 harus menerapkan multilateralisme yang nyata untuk memperkuat persatuan dan kerjasama. Diketahui hari ini Presiden Amerika Serikat capai dan petinggi di Eropa akan membahas soal keberadaan negara putih G20. Menanggapi hal ini, Dubes Rusia untuk Indonesia Ludmila Vorobieva mengatakan pengusiran Rusia dari KTT G20 tidak akan membantu menyelesaikan ekonomi, justru malah sebaliknya tanpa Rusia, negara anggota lainnya akan sulit melakukan. 是国际经济合作的主要论坛，汇聚了世界主要经济体。俄罗斯是重要成员，任何成员都没有权利开除其他国家的成员资格。20国集团应践行真正的多边主义，加强团结合作，携手应对经济、金融、可持续发展等领域的突出挑战，为实现强劲、绿色、健康的全球发展做出积极贡献。 Selanjutnya, janji mengungkapkan kartel minyak goreng hingga saat ini belum ada hasil. Mentereng malah disebut makin coreng-moreng. Motif tegangan kadal melaju citosan, sementara menegak hukum disebut buang badan.
Itulah salah satu bentuk kemarahan publik yang menganggap pemerintah dan aparat penegak hukum gagal memberangus mafia minyak goreng untuk sekian kali. Menteri Perdagangan lagi-lagi ingkar janji. Pengungkapan tersangka kartel minyak goreng hingga saat ini belum ada titik terang. Ini saya bilang kemarin saya tidak pernah percaya sama menteri ini. Dia pernyataannya itu sampai hari ini saya tidak pernah, karena apa? Semenjak saya duduk di Komisi 6 sampai detik ini apa yang disampaikan tidak pernah terjadi. Saya ingat-ingat sudah tidak usah ngomong yang dulu, sejak Januari sampai bulan Maret saja, dari Permendak 1 sampai Permendak 6 itu apa yang beliau sampaikan katanya nanti 4 hari beres, 4 hari tidak beres juga. Apalagi soal tersangka ini. Pertama, soal tersangka ini adalah satu hal yang ingin kita sampaikan bahwa itu adalah kesalahan besar. Bukan domain dari Kementerian Perdagangan untuk untuk menyatakan bahwa ini tersangka apa enggak. Kepolisian saja yang punya domain itu, dia untuk mentersangkakan orang kan ada proses. Di lain sisi, minyak goreng curah yang disubsidi pemerintah nyatanya masih sulit didapatkan di pasar tradisional. Pedagang pasar ini sulit mendapatkan minyak goreng curah yang dijanjikan begitu. Karena kan minyak goreng curah itu jalur satu-satunya untuk distribusi minyak goreng curah itu tidak ada jalur lain kecuali pedagang tradisional. Dan di pasar-pasar di mana-mana minyak goreng curah itu sulit didapatkan. Sejatinya sinyalemen adanya kartel minyak goreng sudah lama terendam Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Siapa sebenarnya para pemain minyak goreng itu? Lalu kenapa mereka serentak menggoreng harga minyak goreng? Karena mereka yakin akan tetap laku di pasar karena memang minyak goreng adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa digantikan. Nah tentunya kalau yang naiknya cuma satu perusahaan ini akan menjadi peluang ini ya bagi perusahaan yang lainnya untuk mengambil pangsa pasarnya. Tapi ini dilakukan secara serentak di akhir tahun lalu. Nah inilah yang awalnya menangkap sebagai sinyal kartel. Kembali kami mengatakan bahwa ini sinyal kartelnya semakin kuat. Kenapa demikian? Karena banyak perusahaan tiba-tiba lancar distribusinya dengan memasang harga yang sangat tinggi. Tentunya sulit diterima akal ya apabila mereka tidak ada koordinasi sebelumnya. Bisa kompak seperti itu. Nah ini pun sepertinya kan diperkuat juga dengan pernyataan Pak Mendag, Menteri Perdagangan yang mengatakan beliau juga bingung ketika tiba-tiba HT-nya dicabut kok pasar langsung dibanjiri oleh minyak goreng. Nah tentunya kalau misalnya minyak goreng memang awalnya memang tidak ada di produksinya, itu tidak secepat ini ya. Berarti ini barangnya memang ada di gudang-gudang masing-masing. Nah persoalannya di gudangnya siapa? Di gudangnya produsen, distributor level 1, distributor level 2, agen atau di ngecer. Nah tinggal itu aja yang dicari siapa sebenarnya yang menyimpan minyak goreng selama ini. Lantas mengapa pula aparat kesulitan mengungkap dan menangkap para penggoreng minyak goreng? Lama semakin menggurita dugaan kartel dan semakin sulit untuk membongkarnya. Dan ini Menteri berjanji Senin kemarin ada tersangka, nggak bisa. Nah ini saya yakin karena pada posisi ini dugaan saya loh ya. Jangan-jangan nanti yang dibongkar ini hanya liga kecil atau bahkan bukan liga kecil, bukan level liga. Kalau tadi yang di pasar-pasar itu kan pasar tradisional itu bukan masuk liga kecil, itu nggak masuk liga, itu di bawahnya liga kalau saya. Jadi ini saya khawatir nanti hanya ada beberapa tumbal sekedar memuaskan kejengkelan masyarakat, kemudian ada yang diproses dan liga kecil. Padahal saya sejak awal itu di Kejaksaan Agung hari Senin minggu kemarin itu kan saya berharap yang liga besar. Dan terkait dengan CPO. Gitu. Tapi di proses kejahatan ini ya melanggar peraturan perundang-undangan merupakan tindak kejahatan ekonomi yang menyebabkan kekacauan minimal emak-emak atau masyarakat pada umumnya dibiarkan. Saya nggak tahu harus mengatakan apa. Harus cepat diproses. Terlepas siapapun ya, katakanlah 5 itu ya mereka penghasil cuan-cuan terbesar di Republik ini. Tapi ya harus diproses siapapun. Ya jangan sampai katakan ini negara hukum. Tapi depan hukum beda, depan penegak hukum beda, membiarkan para pengusaha bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Dibiarkan kan kasihan mak-mak. Masa harus direbus, dikukus. Ya masyarakat kami akan kuku lutus akhirnya kan. Fedak Kedung dinilai cuci tangan sementara penegak hukum disebut buang tangan. Ada akuntabilitas yang harus kami tunjukkan di sini. Nah,
Sejauh ini ya saya tetap berpositif thinking bahwa apa yang sudah diberikan, informasi-informasi itu pasti sedang ditindaklanjuti. Kalau keterangannya Pak Hilmi mengatakan bahwa masih didalami, kemudian baru informasi dan sebagainya, ini yang menguntungkan pengusaha. Membuat praktek-praktek mafia itu menjadi merajalela. Aparat keamanan harusnya tegas. Harusnya dengan informasi pemerintah itu adalah informasi yang kredibel. Menteri Perdagangan inilah Menteri Perdagangan Republik Indonesia, bukan Menteri Perdagangan pinggiran jalan yang kemudian informasinya tidak kredibel. Bagaimana kalau laporan Menteri Perdagangan saja tidak ditindaklanjuti? Bagaimana dengan pengakuan tukang becak, laporan konsumen dan sebagainya? Ini yang membuat masyarakat menjadi panik, masyarakat menjadi frustasi. Karena apa? Karena tidak ada ketegasan dari pemerintah dan tidak ada ketegasan dari aparat keamanan. Saat kebutuhan rakyat terganggu, pantang penjabat bertopang dan sepatnya negara hadir bukan malah menyingkir. Jangan biarkan kartel berpesta pora, sementara rakyat makin sengsara